وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Robnya, apakah serendah-rendah kedudukan ahli surga? Maka dijawab, seseorang yang datang setelah ahli surga masuk ke dalam surga, lalu dikatakan kepadanya, jadi pada saat semua penghuni surga sudah masuk ke surga, tinggal orang ini sendirian yang belum masuk. Maka dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga. Ia menjawab, wahai Robku, bagaimana mungkin sementara manusia telah menempati rumah-rumah mereka masing-masing dan mengambil bagian mereka. Dalam beberapa riwayat yang lain disebutkan, orang ini lalu menengok surga dari pintu gerbangnya, dia temukan banyak sekali orang, penuh penghuninya. Maka dia mengucapkan kalimat ini, dia mengatakan, wahai Rabbku, bagaimana mungkin sementara manusia telah menempati rumah mereka masing-masing dan mengambil bagian mereka. Dikatakan kepadanya, apakah kamu rela memiliki sebagaimana yang dimiliki oleh seorang raja di dunia? Raja terkaya dunia, seperti itu saya kasih kamu, mau enggak? Ia menjawab, aku rela wahai Tuhanku. Maka Allah Azza wa Jalla berkata, itu akan kau dapatkan dan aku akan berikan untukmu semisalnya, semisalnya, semisalnya dan semisalnya, 4 kali lipat. Lalu dikatakan yang kelima kalinya, aku rela wahai Rabbku. Musa bertanya, Rabbi, lalu siapakah yang paling tinggi kedudukannya? Kalau itu adalah orang yang paling rendah. Lalu Allah Azza wa Jalla menjawab, mereka itulah orang-orang yang aku kehendaki. Aku tanam kemuliaan mereka dengan tanganku dan aku menentukan atas mereka sekalipun mata mereka belum pernah lihat, telinga mereka belum pernah dengar dan juga belum terlintas di hati manusia. Kata ulama hadis ini dilengkapkan dengan hadis yang lain. Riwayat Imam Muslim juga bahwasanya telah keluar seseorang nanti dari ahli neraka terakhir sekali dalam kondisi setengah tubuhnya hangus. Lalu dia berdiri jatuh, terus begitu sampai dia jauh dari neraka. Lalu Allah Azza wa Jalla memperlihatkan untuknya pohon, naungan yang dia belum pernah lihat sebelumnya, panas sekali di neraka. Tidak ada non-stop, Allahu alam berapa ribu tahun orang yang disiksa, karena ini penghuni surga terakhir yang keluar. Di neraka setelahnya itu adalah orang-orang yang kekal, abadi, orang-orang musyrik, munafik dan orang kafir. Maka dia pun meminta, ya Allah sampaikanlah aku ke pohon itu. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman padanya, apakah kamu akan minta yang lain, hai anak Adam, kalau aku berikan pohon itu? Dia bilang, tidak hai Tuhanku, aku tidak akan minta. Lalu diantarlah dia ke pohon tersebut. Lalu dia merasa nikmat di bawah pohon itu, seperti orang yang sangat kepanasan, kemudian mendapatkan naungan pohon yang rindang. Dan dia mengira dialah orang yang paling besar nikmatnya Allah padanya. Padahal orang semua sudah masuk dalam surga. Lalu kemudian diperlihatkan dari kejauhan sebuah pohon yang rindang, lebih rindang, ada buah-buahnya dan ada kualanya, ada airnya. Tadi nggak ada airnya, maka dia lihat, dia tertarik. Cuma dia malu sama Allah, sudah janji tidak minta yang lain. Maka dia pun tidak tahan dan dia mengatakan, ya Allah sampaikan aku ke pohon, buah dan air itu. Dan aku tidak akan minta yang lain. Kata Allah SWT, bukankah kau sudah janji wahai anak Adam? Dia bilang, ya Allah pohon, buah dan air itu saya tidak minta yang lain. Kata Allah, baiklah, disuruh malaikat antar ke sana. Sampailah dia ke situ, dia makan buahnya, dia rasakan rindangnya pohon tersebut, dia minum airnya, dia mandi. Sampai kata Nabi SAW, dia menganggap dia adalah orang yang paling besar nikmatnya Allah pada dia. Bayangkan kalau kita punya pohon buah, buahnya berbuah misalnya mangga 5 buah, matang semua, kita sendiri yang makan. Kebahagiaan yang luar biasa gitu. Walaupun ini ada sifat pelit sebenarnya. Tapi yang jelas seperti itu. Maka dia merasa luar biasa nikmatnya. Setelah dia puas, Allah biarkan dia sampai puas, dari kejauhan Allah Azza wa Jalla membukakan untuknya pintu gerbang surga. Tercium padanya bau wanginya surga. Lalu kemudian dia melihat, tapi dia malu sama Allah. Mau minta cuman malu. Tadi sudah janji tidak minta lagi. Cuma dia lihat orang-orang surga lewat, baju-baju sutra, dayang-dayang. Karena seseorang di surga, nanti akan kita jelaskan dalam pasal-pasal setelahnya, seseorang dari ahli surga yang paling rendah di surga akan memiliki 10.000 dayang-dayang. Sendirian, dia sendirian. Dari bidadara dan bidadara yang melayani dia. Makanan, minuman, layani pakaian, segala-galanya. Satu orang memiliki 10.000 dayang. Nanti akan kita sebutkan hadisnya. Maka dia lihat kerajaan yang sangat besar. Berapa miliar manusia dan jin yang akan ada di surga. Mereka ditaklifkan ibadah, gitu kan.
maka mereka akan diberikan kedudukan-kedudukan itu. Tapi dia lihat, dia tertarik, lalu dia mengatakan, ya Rabbi, surga. Kata Allah, wahai anak Adam, kau sudah janji nggak minta lagi. Dia bilang, ya Allah, surga dan tidak minta yang lain. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada dia, hai anak Adam, memang kamu tidak akan pernah puas terhadap apa yang aku berikan. Apa kau ridho kalau aku berikan kepadamu seperti yang dimiliki raja terkaya dunia? Siapa raja terkaya dunia? Sulaiman alaihissalam. Sulaiman luar biasa. Alaihissalam kalau dari singgasananya mau menuju ke tempat tidurnya dibawa sama angin. Nggak injak lantai lagi. Kemana-mana angin yang membawa dia. Kaca, istananya semua kaca. Apapun yang dia inginkan, dia mau bicara sama semut, dia mau bicara sama burung, dia mau bicara sama jin, semuanya bisa diperintahin sama dia. Alaihissalam, mujizat yang luar biasa. Maka kata dia, aku ridho hai Tuhanku. Cukup, kata Allah SWT, kau akan dapat yang semisalnya. Dia mengatakan, aku ridho hai Tuhanku. Allah mengatakan, kau akan dapat semisalnya. Terus saja dia mengatakan, aku ridho. Allah mengatakan, kau dapat semisalnya sampai 10 kali. Kalau riwayat tadi yang pertama menyebutkan 4 kali. 5 kali. Tapi di sini disebutkan 10 kali. Dan yang ke-10-nya dia mengatakan saking gembiranya, ya Allah, aku ridha, engkau lah hambaku, aku Tuhanmu. Dibalik sama dia. Maka pada saat itu pun dia masuk ke dalam surganya, kata Nabi SAW, dan dia merasa dialah orang yang paling tinggi derajatnya di surga. Padahal dia adalah orang yang paling rendah. Lalu Nabi SAW tersenyum sampai membuat urat leher beliau terlihat alaihissalatu wassalam. Artinya berita gembira. Ini orang terendah di surga, bagaimana dengan orang yang tinggi? Ini luar biasa.